Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Jadi sebenarnya tadi waktu sebelum recording dimulai, saya coba login dulu ke Stockbit. Cuma tiba-tiba ada error ini. Stockbit sedang menjalankan mock trading bersama Bursa Efek hingga pukul 00.00. Artinya kita baru bisa akses lagi besok. Hari ini hari Sabtu, jadi mungkin gak berdampak buat banyak orang. Cuma buat saya yang cuma bisa akses di luar jam kerja ya, jadi nggak bisa ngecek-ngecek ya. Oke, terus jadi apa yang mau kita lakuin hari ini? Karena awalnya kan plannya mau beli ya, jadi nggak bisa beli. Awalnya kita plan mau beli saham PTBA, tapi nggak bisa diakses. Jadi perlu nunggu besok. Oke, jadi hari ini mau ngapain kita? Kita cari aja emiten lain, karena tadi ya PTBA bagus, cuma harganya sekarang udah mahal. Dan kemungkinan itu juga terjadi buat saham-saham batubara yang lain nih. Jadi mungkin kita perlu cari sektor lain selain batubara. Kemarin kita punya screener, coba kita lihat. Edit screener. Ini mungkin kita coba hapus ya. Price-nya biarin. Dividen, karena kita udah, kenapa price-nya dihapus ya? Karena kita udah bisa nentuin nih mana saham yang murah dan mana saham yang menurut kita mahal. Jadi nggak apa-apa lah kita hapus buat price biar lebih banyak filter yang dapat. Dividen 0,1 dari EPS. Oke. EPS lebih dari 0. Oke. Expected net income, growth year on year, ini kita hapus juga nggak apa-apa. Dividen payment annual streak 2. Oke. Sama ada segini cukup sih harusnya. Gimana cara kita save screener? Kita screen, kenapa nggak pakai payout ratio aja ya? Payout ratio tuh harusnya sama kayak ini ya, dividen bagi EPS bukan sih? Lebih dari 0,1. Aduh, salah hapus. Apa yang tadi kita hapus? Rule payment payout ratio. Kan sebenarnya payout ratio sama ini kan sama ya. Payout ratio lebih dari 0,1. Kita terus apa lagi? Dividen. Kita mau dividen dibagi bukan. Oh, ini apa namanya? Yang balik modal itu rumusnya adalah dividen dibagi rasio dividen dibagi harga. Apa tuh rumusnya itu? Dividen dibagi harga. Oh, dividen yield, average dividen yield 10 tahun lebih dari 0,5. Bukan 0,5 nih, berarti 5%. Apa ini? Kalau ini kita tambahin di sini price, terus kita save, terus kita refresh, price-nya tuh ada nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti biar price-nya otomatis muncul, kita tambahin rule price. Oh, ada price lebih, nggak apa-apa deh, kita bikin price lebih dari 0 ya biar muncul di sini price. Nah, gini kan enak ya. Oke, kita cari yang average dividend yield 10 tahunnya gede. Ini jangan 10 tahun, dividend yield TTM aja kali, atau dividend yield. Oke, kita kembali lagi. Tadi sampai mana ya? Price-nya 0. Oke, kita cari yang ngasih dividen yield paling tinggi. BSSR, apa ini? Minyak gas batu bara. Wah, ini juga bagus nih. Tapi kita kayaknya nggak mau cari batu bara dulu. Ini gimana caranya? Kita pindahin ke sini. Oh, ininya kita copy nih. Oh, sorry. BSSR udah ada belum di sini? BSSR belum ada ya. BSSR, MBAP. Ini apa ini? Kok ada beginian? Ungroup. GEMS di sini belum ada. GEMS, PTBA udah ada. ITMG udah ada. MPMX. Mana lagi yang kuning-kuning? Oh, ini. Tambahin dividen per lembar. Dividen TTM lebih dari 0. Oh, kok nggak muncul di sini? Oh, udah ada deh. BSSR dividen. Dividen per lembar tuh apa berarti? Oh, bener ya. Ini dividen per lembar ini. MBAP segini. Mitra bara. Ini kayaknya batu bara semua ya. Energi GEMS. Ini yang enggak nih. Mitra Pinastika Mustika. Itu apa itu? Mitra Pinastika Mustika. Ini kita save screener dulu. Retail harga masih di bawah, MC di tengah. 5 tahun mahal. Kita lihat di Funda chart.
Kita Funda chart ada yang di save kayaknya kemarin tuh. Chart 1. Dividen price-nya agak naik, cuma nggak tinggi. Dividennya stagnan. Net income-nya naik. Ini net income-nya ada kenaikan, tapi dividennya nggak dibagi banyak. Malah turun. EPS sama dividennya cenderung stagnan. Tapi harganya udah naik. Cuma harga sekarang kalau pakai dividen kemarin masih 15%. Harusnya masih bagus ya. Oke, mungkin kita taruh di list untuk kita cek. Berikutnya ada MPMX. Oke, kita cari lagi. Hexa. Ini kayaknya kita tarik ke bawah. Nggak ke copy ya. 40 sampai 40. Enggak, ini kosong. Hexa. Barang perindustrian 1 tahun. Oh, ini harganya lagi mahal ya, tapi ini lagi menurun. Kita lihat di Funda chart. Mana sih? Kita 3 tahun belakangan, 10 tahun. Dividennya segitu-segitu aja range-nya. Net income-nya naik, tapi dividennya nggak ditambah. Kenapa ya? EPS-nya juga naik, cuma nggak terrefleksikan ke dividen ya. Coba cek di finansial. Kayaknya ini kita perlu tambah 2 lagi deh. Di Funda chart ini tambah liabilities. Bentar. Balance sheet total liabilities. Balance sheet total asetnya 15 ya. Liabilitiesnya 2. Oke, sekarang kita lihat yang Hexa. Ini chart 1 kita hapus. Kita ganti screen. Liabilities ini warna merah. Liabilitiesnya nambah. Asetnya nambah juga ya. Apa yang harusnya kita nilai? Pakai cash flow. Balance sheet. Long term debt 0. Long term debt 14 bilion ini bukan 2,2500. Cukup nggak sih harusnya kalau kita cuma ngecek si aset sama liabilities? Ya harusnya cukup ya. Apalagi yang bisa kita cek? Hexa kita tambahin di list juga deh. Hexa. Next, MLPT udah dulu sini. MLPT belum ada ya. MLPT Loh, ngaco, salah kopas. 290. MLPT Multipolar Teknologi. Oh, ini MPX nih, dia dividen streaknya baru 4 kali. MLPT ini tanah juga ya, tapi teknologi perangkat TI 1 tahun. Wah, harganya lagi diskon. Aduh. Ya, tahun ini diskon, tapi dibanding tahun kemarin enggak. Kita lihat, ini tadi angkanya 13%. Kita lihat di 5 tahun. Oh enggak, kita lihat di Funda chart kita. Price yang mana price yang warna biru, price-nya naik, lagi fase turun. Dividennya segitu aja, enggak signifikan naik turun. Price-nya tadi udah. Net income sama EPS-nya udah naik signifikan, tapi di compare sama dividennya nggak ada kenaikan signifikan. Tapi di harga sekarang masih 15%, masih oke. Masih 13%, masih oke. Dan kita taruh di list juga ya. MLPT, coba satu lagi. Asetnya warna merah, ini liabilities warna merah. Asetnya masih di atas ya, tipis. Asetnya turun gitu ya. Kalau ini kan asetnya naik turun dan lagi naik. Ini naik turun, tapi lagi turun. Kalau aset lancar, kayaknya aset lancar juga perlu. Aset lancar itu di balance sheet, KD aset lancarnya. Kalau cash equivalent, ini kayaknya kita save as screener. Save as screener. Cash Tara cash stay di sana. Cash Tara cash. Oke sih, lumayan lah. Ini cashnya dikit ya dibanding liabilitiesnya. Ini MPX nih, cash sama liabilitiesnya nggak beda jauh. 3 tahun harganya MPX. Oh, itu tadi di list pertama kita buat di itu. Ini kita tambahin dulu MLPT di list MLPT. Oke, udah ada 3 saham yang baru buat kita cek. Ada MPMX, Hexa, dan MLPT. Nanti ini kita bahas di next episode mulai dari yang paling atas ya. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.